Fire Master 2020 Spring back to the caster. Thank you Ravalda, dan kita bakal langsung menyaksikan gimana pesawat mulai bergerak dari daerah Quarry menuju ke Forge. Udah ada dua tim yang langsung turun secara bersamaan, di mana Onyx bakal turun ke daerah Mount Villa, sementara Boss Ad Hoc ke daerah Marble Walk, dan ada Dranix Fader dan kawan-kawan yang turun di daerah Golf Course. Betul, dan ini dia ada match standingnya ya. Yes. Yang mana ternyata tadi ada XCN juga yang udah mulai ke atas, luar biasa banget cuy. Tiba-tiba dari satu ronde doang, dia udah bisa nyalip ke peringkat 2. Ini dia makanya bilang, gak akan pernah ada tim yang ada di posisi yang aman. Dan kalau misalnya kita lagi lihat lagi di mapnya sekarang, yang mana ini udah mulai menyebar rata kali Star 8 bakal bergerak ke arah sentral. Bakal ketemu sama tim Minion nih Skyla. Ya, dan kalau kita ngelihat di skor sendiri, skornya bener-bener tipis-tipis banget. Even posisi ke-8 sampai posisi 30 cuy. Iya, sampai posisi ke 12, 10 aja mereka masih bisa nyusul ke posisi atas loh. Ya, itu Kayak dia. kalau misalkan mereka buya dapat kill point yang banyak, ini masih bisa nyusul banget. Poin-poin sakit hati dari setiap stage besar Free Fire tuh bakal terjadi, dan udah ada yang ward di sini Skyla. Ya, di mana Hayabusa bakal langsung komit untuk maju karena mengingat musuhnya nggak megang senjata. Udah diberi info oleh teman-temannya, bakal langsung dikomit untuk maju depan. Udah kelihatan Gary berasa mendapatkan headshotnya terhadap Minion Esport di sana. Udah kehilangan 2 playernya di early game. Holy. Ya, yang mana sebenarnya tadi mereka tuh bergerak dua tim ini ke arah Fire Brigade dua-duanya ya. Yes. Tapi balik lagi, kalau emang arah pesawat nggak full banget, itu biasanya suka tiba-tiba jadi galau. Jadi galau. Sedikit bingung mau ke arah mana ya. Dan kita berpaling sedikit di mana Boss Esport bakal turun ke daerah Mod House. Dan udah ada yang sedikit sekarat nih. Betul, yang mana di sini Cupai juga udah kekurangan HP, sepertinya juga masih belum punya medkit ya. Dan notnya adalah even XCN, Boss Esport, Star 8 Esport, Dranix sampai di Louvre, itu mereka masih bisa digeser dengan mudahnya sama posisi 7, bahkan sampai ke posisi 10 menurut gua. Iya, yang mana kalau misalkan Eternal sendiri bisa dapetin Boya, apalagi kayak tadi juga dia lumayan dapetin poin eliminasi yang banyak. Yes. Kurang lebih 450 poin yang dia panen dalam satu ronde, dia udah bisa nyalip ke peringkat 5, 1-5. Betul, dan ini bakal menjadi keputusan yang sangat berat untuk Onyx kalau sekiranya mereka kalah fight di sini. Karena ini kesempatan terakhir mereka. Kalau mereka dapat 4 poin eliminasi di sini, ini udah menjadi angin segar untuk mereka. Tinggal main safe aja dan mau berhasil menang down di sana. Bakal langsung ditembakin begitu aja, langsung di end oleh seorang Tayo menggunakan AK-47-nya di sini. Ya, yang mana di sini Tayo juga baik banget posisinya. Lumayan ngelok ke posisi dari tim Dranix Vendetta dan udah mulai tapping lagi kalau misalnya kita lihat di sini Tayo. Tapi masih belum bisa knockdown lagi pemain dari Dranix Vendetta. Ya, seperti biasa Iki bakal coba bergerak ke arah kanan untuk mendapatkan flank musuhnya. Sementara Delta satu persatu bakal coba untuk tertarik, tapi udah kena critical hit di sana. 112 damage diterima oleh seorang Delta, tapi masih bisa survive. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Ya, yang mana pada kali ini juga Ameknya juga udah mulai flanking ke arah bawah, tapi bakalan ketemu juga sesama flanker, yang mana ini salah satu pemain dari Dranix udah standby juga, nungguin di arah bawah. Benar, dan ini bakal menjadi satu kesulitan untuk kedua tim kalau sekiranya mereka long fight di sini, mengingat musuh-musuh yang lain udah masuk ke kota kedua untuk melakukan looting. Betul, dan kalau misalnya kita lihat juga ya ini dia, seperti yang lo bilang, dari Devil sendiri masih belum punya armor. Medkit cuma 3, Elem level 2. Kurang cukup ya kan? Yes. Dan ternyata Onyx-nya menarik mundur untuk melakukan looting ke kota kedua nampaknya. Lewat belakang, cukup jauh ya berputarnya. Iya, yang mana kalau misalnya dari Onyx sendiri pastinya juga harus memikirkan dari poinnya. Karena mengingat dia juga udah lumayan naik kan. Tadi dari bottom line terus tiba-tiba udah lumayan ada di peringkat 8. Yes, betul banget. Sementara Devil dan kawan-kawan bakal coba untuk bergerak. Vader udah membagi medkitnya ke arah Delta. Betul, 12 tim 45 pemain ya. Baru 3 orang aja, gue gak nyangka. Ternyata di game terakhir ini malah dibikin temponya lambat-lambatnya. Yes. Ini berbahaya banget sebenarnya tempo-tempo yang kayak gini nih. Karena memang dari posisi 1 sampai ke 6 kita harus ingat semuanya masih bisa digantikan dengan mudah. Iya, kayak harus perlu di reminder lagi. Terobos gitu ya. Terobos aja lah ya kan. Terobos. Ini kalau misalnya lo perhatiin ya, dari peringkat 1 sampai peringkat 5, tadi kalian tahu match standingnya. Itu nyaris kayak 1 kill. Benar, itu kayak tipis-tipis banget.
Ya, yang mana ini juga udah langsung pindah lagi. Ini dia, tim yang punya change juga buat langsung naik ke peringkat atas. Bener, kalau sekiranya dia berhasil mendapatkan poin eliminasi dan dia bisa konsisten, kemungkinan besar mereka masih bisa lolos nih. Betul, yang mana dari Ether kali juga udah kayak yang tadi lu bilang, udah mulai ada pergantian pemain ya. Yang cadangannya juga udah mulai dimasukin. Dan ternyata kalau misalkan kita lihat mapnya di sini, hampir biasanya kalau dari game-game yang tadi, itu banyak banget tim yang ada di tengah. Tapi kali ini enggak. Mereka enggak malah semua ke pinggir ya. Iya, mereka malah minggir ya it means juga kayak oke, kita lebih bakal mutusin buat nyari poin placementnya. Ya betul banget, sementara kita belum menyaksikan fight yang bener-bener ini ya, bener-bener epic di early game kali ini. Tuh, lu bisa lihat dari match standingnya. Match ending ya? Iya, semuanya masih bisa naik ke atas loh. Semuanya masih bisa naik ke atas, udah ditongolin dari sini ya. Masih 12 tim. Ini bakal berbahaya banget juga sih. Bahkan kalau misalnya kita lihat di sini dari banyaknya tim-tim masih belum ada yang change buat engage to fight. Iya, masih coba main aman aja sementara kita ngeliat Minion Esport udah coba bertahan di rumahnya, yaitu di rumah rusak ya. Betul. Memiliki fast level 3 dan juga ada medkit 4, lumayan cukup sebenarnya. Ya. Walaupun temennya nggak punya apa-apa ya. Walaupun temennya nggak punya apa-apa, jadi dibiarin aja. Dan kalau dari Minion sendiri, dia udah lumayan, bukan beruntung ya, lumayan hebat juga. Ya. Udah bisa nyampe sini, mengingat tadi sebenarnya dia mutusin buat turunnya di arah Fire Brigade. Benar. Tapi kalau kita ngomongin soal tower ini tower disaster. Dan ada yang fight. Udah ada tembak-tembakan di sana di mana Dooms bakal nembakin ke arah yang udah terbuka. Udah ada fight juga di daerah kanan di mana Mocha udah cukup sekarang bakal berhadapan 1 lawan 1 dan Mocha bakal coba bertahan di sini. Oke, udah ada tembakan juga nampaknya. Ya, yang mana sini Mocha juga masih belum coba medikasi dan ternyata di sisi lain juga ada Drandix yang war juga dan ada Farhan yang sepertinya udah harus berhasil di knockdown. Bakal coba intip-intip sini ke arah Asmi, tapi masih belum. Bakal coba medikasi dulu dan ternyata udah 2 orang yang terknockdown. Bakal coba di revive kah? Bakal coba dipanjat kah? Ya, dan udah tersisa sendiri di sini nampaknya bakal langsung fight, gak bisa berbuat banyak. Walaupun udah cukup sekarat lawannya, tapi nampaknya harus pulang sekarang. Asmi satu persatu sudah mulai dipulangkan ke lobby. Ya, itu dia tersisa sendirian, sepertinya juga posisinya udah ketahuan and that's it. Bos ad hoc. XCN berhasil lolos untuk pertempuran pertama. Berhasil mendapatkan musuhnya. Lolosnya belum tentu. Pertempuran pertamanya dia lolos. Oke, tapi dia udah berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi, artinya 80 poin udah dia secure tanpa kehilangan 1 orang pun dan memiliki resource yang cukup. Harusnya kali ini XCN kalau memang dia bisa konsisten, mereka bakal masuk ke top 5 lagi, minimal. Pastinya ya, yang mana sekali lagi walaupun masih ada 2 yang perlu dikhawatirkan banget peringkat 6. Dan ini dia Louvre. Dan Bang udah ditembakin begitu aja, sementara Black bakal coba melakukan spam granat terlebih dahulu. Ada flashbang juga yang udah dilempar, bakal coba untuk menjaga badannya di sini. Ya, yang mana pada juga udah standby di sana shotgunnya dan udah ada yang manjat-manjat juga. Mystic udah bakal nge-cover teman-temannya dari arah atas tenda. Ya, sementara Black udah coba langsung masuk begitu aja. Duel dengan seorang Guns di sana, belum menghasilkan apa-apa, harus menarik ke belakang nampaknya Black di sini. Ya, dari sisi ini kalau kita lihat pemain Boom masih standby aja. Ya. Agak sedikit bikin lama karena kalau misalnya kita lihat 2 pemain Louvre yang lainnya juga masih terpantau jauh. Dan ini dia udah langsung naik kaleng-kaleng Skyla. Bakal coba untuk langsung komen ke dalam sementara ada tembakan dari atas seorang Mystic. Bakal coba menahan 2 orang sekaligus. Udah ditembakin. Black udah memegang senjatanya. Bakal langsung di-jump segitu. Lah udah terkena down 2 orang Eliza juga terkena down tersisa Mystic nampaknya di sini. Oh my god. Wizard sendirian, gak bisa berbuat apa-apa. Ini artinya Boom Cerberus udah gak bisa lolos ke babak final. Udah gak bisa lolos. Sementara Louvre, saingan dari Boom Cerberus dan juga Onyx Hyper berhasil mendapatkan kill tambahan. Poin eliminasinya tambahan, jadi kayak masih bisa ada change-nya ya. Betul. Buat
tanding-tandingan poin. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal fight tadi, itu sebenarnya gue pikir dua orang pemain Louvre itu udah kayak mutusin, oke, kayak kita komnya cabut aja. Karena dari game-game sebelumnya dia kayak gitu. Betul. Tapi ternyata surprise attack dikasih yang mana tadi langsung naik mobil. Disamperin. Iya, langsung bener-bener ngacak posisi dari Boom. Betul. Dua orang di knockdown ya. Ya, sementara di sini udah langsung ditembakin begitu aja. ABG berhasil mendapatkan BSC Hero di sini. 3 lawan 2 nampaknya. Ya, yang mana di sini juga bakal sulit juga pastinya kalau misalkan dari pemain BSC-nya udah bisa ngerapet ke arah tower. Betul. Jadi dari MNS-nya juga udah nggak bisa cicil-cicil lagi ya. Benar banget. Sementara ini adalah fight papan bawah ya antara BSC dan juga Minion Esport nih. Betul, dua-duanya adalah tim dari komunitas. Ya. Dan bakal coba bersaing di sini dan udah dipantekin terus sama Inces yang gak mau ya. Iya, sementara Inces sendiri kita udah ngeliat menyaksikan beberapa match sebelumnya. Dia benar-benar bermain dengan sangat efektif, aim-nya pedas banget dan berapa kali gua ngeliat dia bermain tembakannya ini itu pasti kena ke kepala. Ini anak lu dulu gak sih, bukan ya? Inces, bukan. Kalau Beda Inces lagi bukan, ya? beda. Oke, dan masih coba dikeker-keker terus pastinya 9 tim, 30 pemain. Iya. Luar biasa pasif. Luar biasa pasif sementara masih ada long fight yang terjadi antara BSC dan juga Minion. Tapi di lain sisi, Dranix tersisa 2 orang. Bakal coba masuk ke dalam zona. Betul, yang mana pada kali ini juga, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi Dranix, kalau emang gak kena drone-nya ke dia, kemungkinan dia kayak bisa lebih survive pastinya. Tapi Dranix harus berhati-hati karena Louvre sendiri udah dapat 4 poin eliminasi dan udah ada fight lagi di sini. Ya, itu dia. 4 poin eliminasi yang artinya Dranix dan Louvre udah sama-sama memiliki poin yang sama nih. Kalau sekiranya Eternal Thanos berhasil masuk ke top 3 lagi, bakal bahaya banget. Betul, dan ternyata masih ada 3 pemain Dranix. Tapi tetap aja ya, kalau pincang itu lebih sulit banget masuk ke arah late game. Apalagi kalau emang late game-nya itu padat banget. Padat banget. Dan kita bakal menyaksikan sekarang gimana pergerakan dari beberapa tim yang udah ada di dalam zona. Udah stay, udah gak mau kemana-mana. Udah di dalam zona nih. Udah Tapi dalam zona. kita bisa lihat ketika ada zona selanjutnya movingnya bakal chaos kalau sekiranya zonanya nggak ada di Brasilia. Nah itu dia, bakal kayak lebih ngejebak atau kayak kemungkinan kalau misalkan zonanya malah bergerak ke arah atas. Ya, udah ada tembakan di open oleh seorang Dranix di sini ke arah tim Star 8. Ini bakal menjadi fight yang seru kayaknya. Ya, gimana pada kali ini juga kalau misalkan kita lihat bakal coba holding aja. Dia udah tahu damage-nya masuk. Tapi dia nggak mau coba ngerasing juga. Padahal bisa juga kayak flanking dari kiri. Iya, tapi memang mengingat ini match terakhir mereka nggak mau terlalu melakukan gambling kayaknya ya. Sepertinya ya, apalagi poinnya tuh poin-poin sakit rata-rata. Dan ini dia zonanya bakal bergerak kemana? Oke, udah ada fight dari kiri dan kanan. Udah ada yang terkena knockdown juga di sana nampaknya. Dan zona ternyata ke arah Star 8 nih. Betul, yang mana ini kalau zona kayak gini masih dapetin obstacle rumah-rumah. Bakal pasif juga, karena Bakal lebih nahan di rumah ya. Iya, sementara Star 8 sendiri bakal coba fight dengan Dranix yang notabene mereka udah sama-sama di dalam zona. Tapi beberapa tim yang ada di luar zona udah harus memutuskan untuk cepet-cepet moving nih. Betul, tapi di sini ada Louvre dengan kaleng-kalengnya. Bakal digerebek kah? Ya, Louvre bener-bener bermain agresif ya. Ketemu musuh hajar. Kebakar Pak mobilnya. Udah kebakar mobilnya, bakal diputerin. Sementara Black dan teman-temannya udah mulai masuk lagi di sini. Bakal komit kayaknya untuk ngehajar musuhnya ya. Oke, udah dibuka glue wall ya. Bakal bahaya banget buat Dranix di sini karena mereka udah komit 4 orang sekaligus. 3 lawan 4, Black udah masuk. Delta berhasil mendapatkan Black di sana. Langsung di end begitu aja. Oke, Louvre bakal coba masuk lagi. Ada glue wall yang udah di pop out juga. 3 lawan 3 sekarang. Sementara Onyx, XCN maksud gue udah mendengar ada bawa peperangan tapi nggak memutuskan untuk masuk juga. Devil berhasil mendapatkan 1 knockdown-nya. Bakal menjadi 2 lawan 2. Vader tersisa 1 orang Delta di sini. Udah langsung di knockdown. Oh, ditutupin glue wall sehingga nggak bisa berbuat apa-apa. Di spam granat ke arah atas bakal bahaya banget kalau granatnya kena di sana. Oh, ternyata enggak. Masih bisa selamat, tapi di sini Delta juga bakal kesulitan karena udah Delta sendiri bakal coba di putar-putar terus ya sama pemain Louvre ya. Betul banget, sementara itu kita bakal beralih sedikit di mana Onyx Amek berhasil mendapatkan KS Rain.
Wow, perang antara Onyx dan juga SCN. Ya, betul banget. Sementara Louvre yang berhasil mendapatkan kamponnya yang tadi di defense oleh tim musuhnya. Oke, udah ada fight lagi di sini di mana SCN udah tersisa 2 orang. Doom bakal coba untuk melakukan jump shot di sini. Duel 2 lawan 1. Berhasil mendapatkan Iki. Bakal coba untuk berputar terlebih dahulu. Udah kelihatan ada musuhnya, tapi Amek terlalu kuat untuk Doms di sini. Sementara Mocha bakal coba untuk bermain sabar terlebih dahulu. Iya, ini bakal sulit banget pastinya karena dua-duanya juga sama-sama sekarat dan dua-duanya juga harus masuk ke dalam zona dan ternyata kalau misalnya kita lihat Tayo juga udah harus di knockdown. Ada siapa Oke, udah itu? kelihatan di sana, udah sangat sekarat, tapi Amek sekali lagi berhasil mendapatkan poin eliminasinya. Amek save the day for Onyx. Hyper. Pastinya ya, udah dapetin 5-4-nya disumbangin dari Amek. Tapi kalau misalnya kita ngomongin di sisi lain juga ada perang antara Louvre dan juga Danix yang mana 6 tim 16 pemain Minion Esport udah cukup puas di peringkat ke-7. Ya, dan kita bakal menyaksikan gimana Onyx yang tersisa 2 orang ini bakal coba survive untuk masuk ke posisi ke-6. Sementara Louvre-nya sendiri udah mendapatkan poin eliminasi yang cukup banyak. Ya, satu-satunya cara Onyx untuk masuk ke masuk ke babak final adalah mendapatkan kill dan Buya di game kali ini. Ya, dan tapi hati-hati ya, sebenarnya kan ada tim lain di sini. Jangan terlalu gegabah, dilewatin aja kayak nggak ada orang. Kayak nggak ada orang. Ya. Pahit. Dan Envoy di sini udah saling ngeker-ngeker aja, harusnya udah ketahuan nih. Harusnya udah ketahuan bunyinya. Iya. Dan sementara udah masuk aja, Envoy di sini duel lagi, Amek bener-bener lincah, harus berputar. Sementara Bagas sudah sangat sekarat di sana. Ruger udah berhasil knockdown, tersisa Amek sendiri di atas ini. Bakal coba untuk melakukan spam granat sebelum dia melakukan healing terlebih dahulu. Zonanya juga udah mulai jalan, kalau misalnya kita lihat 37 HP dimiliki sama Amek dan ternyata Ameknya eliminasi. Oh my god, bakal sulit banget. Sementara Dranis Muharto di sini bakal coba untuk survive di luar zona atau di dalam, di luar zona nampaknya. Dalam-dalam tipis ya? Ya. Dalamnya tipis. Dan Kojak berhasil knockdown begitu dengan Cupai. Bakal sulit Envoy di sini masuk ke dalam zona. Gak ada Gluo lagi ditembak dari kiri dan kanan. Dan ya, posisi keempat. Betul, dan kalau misalnya kita lihat ada Star 8 Esport yang kali ini berhasil masuk ke 5 besar. Tapi di atasnya masih ada Louvre dengan rotasi kalengnya. Baik banget dia berhasil mengamankan zona aman berikutnya. Yes, dan kita bakal ngelihat gimana Star 8 yang masih berjuang untuk masuk ke babak selanjutnya melawan Louvre yang notabene Louvre lagi mendapatkan poin eliminasi yang cukup banyak. Eliza udah mulai ditembakin dari sebelah kiri, di mana Zexia bakal coba untuk naik dengan mobilnya. Udah terkena down satu orang oleh Dranix. Muharto bakal dikomit untuk maju. Venom dengan fast level satunya berhasil. Oh, ternyata Muharto dari kejauhan yang berhasil mendapatkan poin eliminasinya. Sementara Venom bakal langsung nembakin begitu aja. Udah ada Gluol yang udah dipopat dan Muharto berhasil masuk mendapatkan obstacle masuk gua. Ya, 3 tim 7 pemain yang ada 1 pemain yang sini jadi lone survivor dan sebenarnya bakal dapet take advantage. Tapi ternyata Jody Pan udah sekarat banget. Zona juga udah mulai jalan. Jody Pan udah gak bisa selamat kali ini. Star 8 3 orang bakal ngabisin 1 pemain Dranix. Dan ternyata Dranix juga udah cukup puas di peringkat ketiga. Dan ini ada Inches KW yang ternyata bukan KW. Sementara Inches KW di sini tersisa sendiri, bakal coba untuk mengintimidasi udah knockdown tapi nggak bisa berbuat banyak. Star 8 Esport berhasil mendapatkan buyah keduanya di game terakhir pada sore hari ini. Luar biasa ya.